kita pada umumnya belum melaksanakan Islam secara ideal, ya. Yang saya maksud secara ideal, tentu kita inginnya ideal. Seperti teman-teman ketika menjadi dosen kan maunya dosen yang ideal. Ketika menjadi suami, suami yang ideal. Begitu pula ketika menjadi anak juga anak yang ideal. Nah, ini top of the top, ya. Kita ketika memeluk agama Islam, kita maunya Islam yang ideal. Mudah-mudahan Allah terus-menerus membimbing kita untuk menjadi Muslim yang ideal. Setidak-tidaknya, meskipun kita menjadi idealnya itu pada satu titik waktu, tapi titik waktu itu pas kita dipanggil oleh Allah. Dengan begitu, pada waktu kita dipanggil Allah itu pada puncaknya, berarti kita meninggal dunia dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Itu yang kita cari. Nah, untuk menjadi Muslim yang ideal, kita mesti melaksanakan 3 serangkai sekaligus. Jadi kayak segitiga, itu yang harus kita laksanakan bareng. Kita melaksanakan 3 pilar atau 3 serangkai, pokoknya 3 in 1 itu harus kita laksanakan sekaligus, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Kalau itu kita umpamakan segitiga, ya salah satunya itu iman, satu sudut lagi Islam, sudut lagi ihsan. Nah, untuk melaksanakan iman, kita harus mempercayai setidaknya ada 6 hal. Setidak-tidaknya, karena bukan the only, ya, bukan hanya itu. Setidaknya ada 6 yang kita seringkali menyebut rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada hari akhir, dan yang keenam, percaya kepada qadha dan qadar. Itu tataran iman. Nah, setelah itu kita harus membuktikan keimanan tersebut, karena iman tadi kan di tataran pola pikir. Pola pikir saja nggak cukup, karena kalau kita hanya mikir-mikir doang, itu kita menjadi tukang mimpi yang tidak pernah direalisasi, ya. Jadi setelah pola pikir itu sudah terbentuk dengan baik, kita harus membuktikan keimanan itu dengan cara melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam itu ya kita sudah hafal semuanya, baca syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Ya, ini 5 ini semuanya itu activities, gerakan percakapan maupun gerakan anggota badan. Jadi 5 itu pada tataran behavior. Kalau iman itu tataran pola pikir atau attitude. Jadi attitude kita bangun berdasarkan iman, kemudian activities kita itu adalah activities yang merupakan implementasi dari pola pikir tadi. Kemudian cara melaksanakan pola pikir dan aktivitas itu harus dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Melaksanakan dengan cara sebaik-baiknya, baik dalam berpikir maupun di dalam aktivitas. Dua-duanya harus yang baik, karena pola pikir kan bisa liar, ya. Pola pikir bisa liar. Kok bisa liar? Iya, pikiran kita itu punya potensi untuk liar. Sebenarnya maksudnya Allah baik. Kita diberi kecerdasan. Makin cerdas seseorang itu makin bagus, karena kalau orang itu makin cerdas, dia makin bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Situasi itu seringkali penuh dengan problem. Kalau kita itu cerdas, maka problem apapun yang muncul, bermacam-macam kayak apapun, insya Allah kita bisa mengatasinya. Karena kecerdasan itu kecenderungannya kreatif di dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kreatif itu artinya ya bisa menciptakan yang baru atau bisa berpikir yang konsep yang baru. Tapi ingat, kreativitas itu satu sisi. Sisi yang lain itu kalau tidak dibimbing, kreativitas itu menjadi liar. Jadi
Kecerdasan penting, tapi harus terarah. Kalau terarah, maka yang jadi ada kreativitas. Tapi kalau tidak terarah, dia menjadi liar. Nah, oleh karena itu, kita punya potensi untuk menjadi orang yang baik dan punya potensi untuk menjadi orang yang tidak baik. Nah, supaya kita itu selalu menjadi orang baik, maka ketika kita menerapkan pola pikir dan melakukan aktivitas, harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, ini bahasa Arabnya ihsan. Ya, ihsan. Jadi ihsan itu dari kata hasan itu bagus. Kalau ahsana artinya berusaha bagus. Jadi ihsan itu kata benda jadian dari ahsana. Kalau ahsana itu berusaha bagus, ihsan itu adalah usaha-usaha bahwa agar pola pikir kita dan aktivitas kita itu semuanya baik. Nah, tentang 3 hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah cara mendidiknya itu, ya cara mendidiknya dari Allah ya. Jadi Allah itu mendatangkan tamu untuk pada Rasulullah. Tamu itu malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu menampakkan diri sebagai manusia biasa, maka orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril. Yang tahu hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, tamu itu datangnya pakai pakaian putih-putih, kulitnya bersih, rambutnya tidak ada debu, sehingga Umar bercerita bahwa tamu ini bersih, tidak ada bekas bepergian. Entah dari mana kok bisa ada orang seperti itu. Dia kagum, dan tamu itu ketika sampai di masjid, Rasulullah sedang berduduk-duduk, dihampiri oleh tamu ini, langsung dia duduk di depan Nabi Muhammad SAW, lutut ketemu lutut. Jadi begitu akrabnya, lututnya tamu ditempelkan pada lututnya Nabi Muhammad. Kemudian tamu ini bertanya, saya kira hadis ini, cerita ini populer ya, saya hanya menceritakan saja. Kalau ada yang ingin membaca Arabnya, itu di teks itu ada, dan terjemahannya juga karena panjang itu kecil-kecil, dan silakan baca sendiri. Nah, saya tidak membacakan teks Arabnya, dan saya teks Latinnya juga tidak saya baca penuh, saya hanya menguraikan saja. Tamu itu bertanya, Muhammad, beritahu aku Islam. Apa itu Islam? Caranya manggil saja, itu sudah beda dengan para sahabat. Para sahabat itu kan karena ditegur oleh Allah, kalian memanggil utusan Allah, jangan seperti kamu memanggil teman-teman di antara kamu. Nah, kalau kita mengambil teman kan Umar, Ali, begitu kan? Nah, ini kepada Rasulullah nggak boleh. Karena ada teguran semacam itu, maka orang-orang mesti memanggilnya Rasulullah. Itulah sebabnya kok cerita-cerita itu mesti Rasulullah dan sebagainya. Karena di Al-Quran ada teguran kepada umat Islam, jangan memanggil Nabi Muhammad seperti kita memanggil teman-teman kita. Nah, ini tamu, panggilnya begitu, Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Lalu Rasulullah menjawab, oh, Islam itu kamu baca syahadat, kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Pakai kata menyaksikan. Nah, kata menyaksikan itu kan beda dengan mengucapkan. Tapi kita bilangnya mengucapkan la ilaha illallah. Sebenarnya saksikan. Nah, kalau saksikan itu kan berarti dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Jadi kalau tadi Bu Nuni bilang apa bedanya iman dan yakin? Ya, yakin itu mempercayai dengan penuh keyakinan. Nah, kalau percaya itu dengan keyakinan, baru itu masuk ke iman. Tapi kalau baru percaya saja, tapi tanpa keyakinan, itu baru, ya deh aku percaya, ya gitu aja. Tapi kalau dengan keyakinan, itu bukan hanya omongan, tetapi perilaku kita akan menyesuaikan diri dengan itu. Ya, seperti misalnya, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu mulutnya.
Kalau itu betul-betul bersaksi, maka dia meyakini bahwa aku yakin ini, aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka perilakunya, dia tidak akan menyembah selain Allah, dia tidak menggantungkan diri kepada selain Allah, dan dia tidak akan mengingkari atau dia tidak akan berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Dan baca syahadat itu hanya menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu menegakkan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, haji ke Baitul Haram. Kalau kamu mampu. Terus setelah dijawab oleh Nabi begitu, tamu ini mengatakan, "Shadaqta." Betul, betul kamu. Wah, Umar kesel. Ini tamu bertanya setelah dijawab mengakui kebenarannya. Betul kamu. Ini kayak menggurui aja. Terus ya, itu dia mengatakan, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh." Kami kagum, ini tamu bertanya tapi kok sambil mengakui kebenarannya. Terus pertanyaan yang kedua, beritahukan aku iman itu apa? Lalu diberitahukan oleh Nabi, kamu percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada utusannya, percaya kepada hari akhir, dan kamu percaya kepada qadha dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Kemudian tamu tadi komentar lagi, "Shadaqta." Betul kamu. You are right. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Nah, ini yang ketiga. Beritahukan aku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, tidak dengan definisi, tetapi dengan cara. Ya. Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ihsan itu kamu mengabdi kepada Allah dengan cara seolah-olah kamu melihatnya. Jadi bukan dengan definisi misalnya kamu sholat yang khusyuk, kamu mesti memahami artinya, enggak begitu. Tapi kamu mengabdi kepada Allah dengan cara seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kita melihat apa yang kita sembah, atau jangankan yang disembah, kita berbicara dengan orang, kalau kita itu melihatnya, kan beda dengan kita bicara dengan pihak yang kita tidak melihat. Ya, misalnya kita ngomong per telepon, kan kita tidak melihat. Nah, bisa jadi kita sambil bertelepon, kita sambil makan, sambil telepon, tangannya ngerjain apa begitu. Tapi kalau kita melihat, kan nggak mungkin itu dilakukan. Nah, tapi bisa nggak kita melihat Allah? Nggak bisa. Bukan Allahnya tidak bisa dilihat, tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk melihat. Fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Kalau toh kamu tidak bisa melihat Allah, yakinilah bahwa Allah itu melihat kamu. Terus tanya, fa akhbirni 'anis saah. Tolong beritahukan aku tentang hari akhir, hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Nah, ini sopan santun kalau kita ditanya, kalau kita tidak tahu, lalu kita menjawabnya, yang kamu tanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini bisa berarti bahwa yang bertanya lebih ngerti, tapi bisa juga berarti ya kita sama-sama nggak tahu. Kamu nggak tahu, aku nggak tahu. Aku tidak lebih ngerti dari kamu. Gitu. Terus ya udah deh, kalau begitu beritahukan aku tanda-tandanya hari kiamat itu apa. Lalu dijawab oleh Nabi, tanda-tanda kiamat itu kalau ada seorang wanita melahirkan budaknya. Seorang antara dalam amatu rabadahya, seorang wanita melahirkan budaknya, atau dibalik. Mohon maaf, seorang budak melahirkan tuannya, ya, itu melahirkan tuannya. Seorang wanita melahirkan tuannya, bukan budaknya, mohon maaf. Jadi ini apa ini? Ya kan banyak. Sekarang ini anak-anak perempuan justru malah ngerjain ibunya. Yang paling banyak itu
suruh tunggu rumah, suruh ngomong cucu gitu, atau suruh masak. Jadi ibunya ini menjadi pesuruh di rumahnya. Nah ini Rasulullah mengatakannya, seseorang wanita melahirkan ibunya yang menjadi tuannya. Oh, ya gimana tuh? Ya melahirkan ibunya yang diperbudak gitu lah ya. Ya seorang wanita yang memperbudak ibunya. Ya gampangnya begitu. Ya. Bahwa kalau ada seorang wanita memperbudak ibunya. Terus tanda-tanda lain adalah bahwa kamu melihat wanita-wanita itu pada telanjang, pada tidak memakai alas kaki. Terus ya mereka itu juga masyarakat itu juga bertinggi-tinggian bangunan. Ya tatawalun fil bunyan, bangunannya itu makin tinggi. Dan ini sayang kita melihat justru yang berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan itu termasuk negara-negara Islam. Ya, mereka itu kepengen membuat menara bangunan yang paling tinggi di dunia. Terus yang lain, aku harus membuat lebih tinggi lagi. Ya, di Timur Tengah sana ada bangunan yang tinggi sekali. Setelah itu, tamu itu pamit pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, kamu tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab seperti jawaban Nabi tadi. Tapi gini, Allah wa Rasuluhu alam. Yang lebih mengerti Allah dan Rasulnya. Aku nggak tahu. Ini sopan santunnya para sahabat kalau ditanya oleh Nabi tidak tahu, itu mereka tidak bilang, oh nggak tahu, bukan begitu. Tapi Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengerti. Terus Rasulullah bilang, itu Jibril. Dia datang ke sini untuk mengajari kamu tentang agamamu. Jadi ada kalanya mendidik itu dengan cara mengajukan pertanyaan atau semacam penampilan yang ada tanya jawab supaya audiens itu bisa mengerti. Nah ini berarti para sahabat itu manusia biasa pernah melihat malaikat Jibril. Nah terus kita jangan lalu terus, wah enak sekali, aku juga kepengen melihat malaikat Jibril. Oh, jangan, bukan kelas kita. Itu para sahabat pun, itu para sahabat yang terpilih. Dan pada saat itu mereka tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Mereka tahunya belakangan. Gitu. Nah karena mereka itu manusia, kita manusia, kita anggap mereka adalah wakil-wakil kita yang menyaksikan adanya malaikat Jibril semacam itu. Nah, dengan begitu, udah kita percaya saja bahwa malaikat Jibril itu bisa tampil menampakkan diri seperti manusia. Ini seperti malaikat Jibril ketika menampakkan diri di hadapan Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa. Ya, waktu itu kan Ibu Maryam itu berada di masjid yang ruangannya terkunci, tidak ada orang bisa masuk, tiba-tiba ada laki-laki pakaian putih-putih kok ada di dalam. Nah, terus Ibu Maryam bilang, aku mohon perlindungan dari Allah kalau kamu bertakwa. Nah, terus tamunya itu mengatakan, aku ini utusan Allah, disuruh untuk memberikan kamu seorang anak gitu. Nah itu ada juga manusia, Ibu Maryam kan manusia juga, diberi kesempatan untuk melihat malaikat Jibril tapi menampakkan diri dalam bentuk manusia. Kemudian untuk melaksanakan iman, Islam, dan ihsan sekaligus bareng itu memerlukan keyakinan, yaitu kepercayaan yang kuat didasari ilmu pengetahuan yang benar. Jadi kalau kita tuh mendapatkan informasi tapi kita tidak mempunyai ilmunya yang cukup untuk memahami informasi itu, kita tidak akan bisa yakin. Tidak akan bisa yakin. Kita baru yakin kalau ada ini tidak harus dengan bukti empiris, tidak harus dengan bukti empiris, tapi membuktikannya itu secara ilmiah. Nah kalau secara ilmiah itu kan bisa juga berdasarkan kiasan dari teori keilmuan.
Jadi ada research, kemudian kesimpulannya apa, kemudian itu kan satu kasus yang terjadi pada saat itu. Nanti kalau ada kejadian yang serupa di lain kesempatan, kita kaitkan dengan teori hasil riset tadi. Nah, terus, oh iya saya percaya itu pasti begini. Nah, kalau kita mempercayai ditunjang dengan keilmuan yang benar, maka itu namanya keyakinan. Tanpa pengetahuan yang tepat, misalnya seorang tidak bisa melaksanakan rukun Islam, begini. Jadi kalau tidak ada dukungan dengan keyakinan atau dengan dasar keilmuan yang kuat, maka orang itu akan sulit melaksanakan tugas-tugas sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Karena apa? Untuk melaksanakan itu kan dibutuhkan ilmu pengetahuan bagaimana cara sholat, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, demikian pula zakat, haji, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau melaksanakan, mesti ada keilmuan. Itu keilmuan tentang aktivitas. Keimanan itu kan lebih ke pola pikir. Itu juga harus didukung dengan pengetahuan yang kuat. Tanpa didukung pengetahuan yang kuat, seseorang juga tidak akan bisa meyakini 6 rukun tadi. Misalnya 6 rukun tadi kan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan sebagainya. Kalau tidak ditunjang dengan keilmuan yang benar, itu akan sulit. Ya. Memang banyak orang yang pikirannya tidak bisa menjangkau. Karena apa? Orang itu sudah terlanjur mempercayai bahwa mereka tidak mengakui suatu teori itu sebagai kebenaran kalau tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, jadi mereka membatasi bahwa yang sesuatu itu dianggap benar kalau bisa dibuktikan secara empiris. Padahal kan tidak semuanya kejadian, tidak semua teori itu bisa dibuktikan secara empiris. Itu bahwa bumi mengelilingi matahari. Gimana kita membuktikan secara empiris? Karena kita kan tidak, kalau kita mau membuktikan secara empiris kan kita harus mengambil posisi yang jauh dari matahari, jauh dari bumi, sehingga kita melihat bahwa bumi itu berputar. Itu kan tidak bisa, tapi teori itu diuraikan dengan kiasan-kiasan, sehingga kita bisa mempercayai, iya, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Nah, orang seringkali begitu menganggap bahwa kalau tidak bisa dibuktikan, itu tidak benar. Makanya kan ada orang yang ngomong, itu saya kira di video masih ada itu. Kita kalau cari di video, bilang bahwa katanya nanti manusia akan dibangkitkan kembali. Terus dia pakai kata notabene. Notabene dia sendiri tidak pernah membuktikan itu. Dan tidak ada orang yang sudah mati hidup kembali. Nggak bisa, karena dibangkitkan kembali itu ada jadwalnya. Kalau belum jadwalnya ya tidak akan terjadi. Jadi kita bisa menyaksikan kalau kejadian itu tepat pada waktunya, kita ada di situ. Kalau tidak tepat pada waktunya, nggak bisa. Nah, hari kiamat itu kan terjadinya entah berapa miliar tahun lagi. Nah, kita kan nggak bisa membuktikan itu. Jangankan yang hari kiamat. Saya suka ngasih contoh Silaban yang mendesain Masjid Istiqlal. Ada kalimat yang saya ingat dari cerita itu bahwa dia mengatakan, kalau ini dibangun sesuai dengan spesifikasi yang dia tuturkan itu, 100 tahun masjid ini tidak akan rusak. Nah, dia keyakinan itu karena misalnya coba aja lihat, pintu-pintunya semua stainless steel yang tebal, terus kemudian lantainya itu marmer dan sebagainya, yang kemudian juga konkretnya itu, betonannya itu juga kuat. Nah, apakah dia yang mengatakan begitu bisa membuktikan? Nggak bisa. Sebelum 100 tahun dia sudah meninggal. Karena waktunya tidak memungkinkan. Nah, kalau orang yang menggunakan keilmuan,
itu bisa meyakini itu. Makanya banyak orang yang tidak meyakini akhirat. Nah, kalau dibilang besok ada hari kiamat, kita dibangkitkan kembali, informasi itu sering kita dengar. Tapi yang meyakini sedikit. Buktinya apa? Orang yang meyakini benar bahwa kita akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban, tidak berani korupsi pasti. Tidak berani korupsi. Orang yang berani korupsi pasti dia tidak meyakini bahwa nanti akan dibangkitkan kembali. Kalau dia bilang, oh, aku percaya, bohong. Kalau percaya tidak mungkin. Jadi karena percayanya tidak disertai dengan keyakinan. Ya. Allah menyebutnya baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Ilmu mereka nggak nyampe untuk memikirkan tentang kehidupan di akhirat. Karena ilmu tidak menyampe, balhum fi syakkim minha, mereka itu ragu-ragu. Nah, ini kebalikan dari yakin adalah ragu-ragu. Kalau orang yakin, pasti tidak ada ragu-ragu. Kalau dia masih ragu-ragu, pasti tidak yakin. Ya, balhum minha amun, bahkan mereka itu buta, tidak tahu sama sekali tentang hari akhir itu. Oleh karena itu, omongan mereka yang tidak mempercayai hari akhir, wa qala alladziina kafaru wa idza kunna turaban wa abauna inna lamukhrajun. Orang-orang kafir di sini orang-orang yang tidak mempercayainya mengatakan, apakah ketika kita dan nenek moyang kita sudah menjadi debu kemudian kita akan dibangkitkan, dikeluarkan kembali dari kuburan? Itu kata-kata mereka. Ya, jadi mereka mengatakan nggak masuk akal. Ya nggak masuk akalmu, gitu, nggak masuk akalmu. Tapi orang yang mempunyai basis keilmuan yang bagus percaya, gitu. Nah, bahkan keraguan yang disebabkan tidak adanya pengetahuan yang memadai itu bisa membuat seseorang itu sulit percaya atau sulit beriman. Ya nggak mungkin beriman. Ya memang karena ada ragu-ragu itu. Dengan demikian dia cenderung menjadi kafir atau mengingkari kebenaran Islam. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Mereka mengatakan kami tidak mempercayai apa yang kamu bawa sebagai utusan dan kami ragu tentang apa yang kamu ajak kepada kami, yang tentang apa yang kamu ajarkan kepada kami, dan kami ragu-ragu. Nah, ragu-ragu dalam bahasa Arab itu ada syak, ada roib, ada dhon. Ini kalau dalam bahasa Indonesia apa itu bedanya? Dhon itu kita bisa menerjemahkan, biasanya menerjemahkan sebagai menyangka. Kalau menyangka itu kan kita tidak tahu persis. Kita hanya menyangka saja. Nah, sangkaan itu cenderung mendekati kebenaran. Cenderung mendekati pengakuan kebenaran. Ya. Bukan mendekati kebenarannya, mendekati kepercayaan kebenaran itu. Itu dhon. Kalau syak itu ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu tidak yakin, tapi dia cenderungnya tidak percaya. Ya, kalau dhon, menyangka, itu tidak yakin, tapi posisinya mendekati kepada kepercayaan. Kalau syak, ragu-ragu, itu tidak yakin, tapi mendekati tidak percaya. Kalau orang itu syak, ragu-ragu, itu jadi kalau misalnya ini tidak percaya, ini percaya. Kalau dia itu ada di tengah-tengah sini, di tengah-tengahnya itu mendekati percaya, namanya dhon. Tapi kalau mendekati tidak percaya, namanya syak. Nah, roib, seperti di Al-Baqarah kan ada dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan-raguan. Roib itu keraguan-raguan yang swinging, yang bolak-balik. Kadang percaya, kadang tidak. Kadang percaya, kadang tidak. Nah, orang yang rajin sholat di pagi hari, sholat subuh, itu dia cenderungnya percaya. Tapi ketika bekerja, dia korupsi, dia tidak percaya. Nah, orang yang semacam itu tuh raib. Jadi bolak-balik. Ya.
Nah, keraguan yang disebabkan tidak adanya pengetahuan yang memadai juga bisa membuat seseorang menjadi munafik dengan pikiran yang terombang-ambing antara percaya dan tidak. Ya, seperti yang saya bilangkan tadi. Nah, ini uraian di dalam ayat ini rasanya jelas. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal akhirah. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yaumil akhir. Ini konteksnya itu peperangan, lalu terus ada orang yang tidak mau ikut tetapi mengajukan alasan yang tidak benar. Alasan yang tidak benar itu namanya pretext. Kalau alasannya benar itu namanya reason. Nah, orang-orang itu orang-orang munafik. Rasulullah dikasih tahu. Nanti orang-orang munafik akan datang kepada kamu minta izin untuk tidak ikut perang. Nah, salah satu alasan yang disebutkan di Quran, wah, rumah kami kosong, gak ada yang nungguin. Padahal ada yang nungguin, gitu. Jadi, masa Nabi akan mengecek rumah satu-satu, gitu. Nah, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Wartabat itu dari kata raib tadi, hati mereka itu ragu-ragu, sehingga mereka itu dalam keraguan-raguannya itu bolak-balik. Percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya. Jadi orang yang semacam ini kan lalu penampilannya munafik. Wah, enggak, dia orang Islam kok, dia rajin sholat ke masjid. Terus tapi yang satu bilang, enggak, kalau dia percaya kepada Allah kan dia takut, dia tidak berani melanggar. Kalau dia percaya pada neraka kan dia nggak berani itu. Bahwa dia berani korupsi, berarti dia tidak percaya. Nah, jadi omongan dan perilakunya bertentangan. Nah, itu karakter orang munafik. Nah, karena kebingungannya, identitas orang-orang munafik itu menjadi tidak jelas karena kadang kelihatan ini, kadang-kadang itu. Ya. Kadang-kadang mereka berperilaku seperti orang yang beriman dan kadang-kadang berperilaku seperti orang yang tidak beriman. Kita pergi ke masjid, sholat berjamaah, dia kelihatan mukmin. Tapi ketika dia berdagang, menipu atau mengerjakan proyek tapi dia korupsi itu misalnya kualitasnya itu spesifikasinya dikurangi, itu kan korupsi atau menipu. Nah, itu tidak beriman. Ya, mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Orang semacam itu mondar-mandir dalam keraguannya. Tidak termasuk golongan sana dan tidak termasuk golongan sana. Itu jadi tidak termasuk golongan mukmin, tidak termasuk golongan kafir. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Kalau memang sudah sesat seperti itu, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar kepada orang semacam itu. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati. Caranya gimana? Kita perlu memperkuat iman kita dengan didukung keilmuan. Maka kalau kita mempelajari keimanan, mesti pakai rasionalisasi, pakai logika. Ya. Untuk menghilangkan keraguan yang disebabkan kurangnya pengetahuan, kita perlu terus-menerus belajar. Terus. Jadi jangan berhenti. Ya, kita ini kan sudah umur kita bermacam-macam ya. Ada yang setengah umur, ada yang sudah senior. Nggak usah berhenti, terus saja. Kalau toh ada pelajaran pengajian itu diulang lagi, nggak apa-apa. Kan aku yang diajarkan kemarin aku sudah lupa. Nah, kalau tidak diulang lagi, makin hilang itu. Jadi kalau kita belajar di pengajian, kebetulan kok ustadznya beda-beda, oh ini kemarin sudah diterangkan, ya udahlah dengerin aja. Karena yang kemarin-kemarin itu mungkin kita kemarin itu sudah menangkap 50%. Tapi terus berjalannya waktu menjadi berkurang lagi tinggal 5%. Nah, kalau ada penjelasan lagi itu akan meningkat lagi. Jadi sebelum kita mampu belajar secara mandiri, kita mesti belajar dari guru yang betul-betul menguasai ilmu. Jadi jangan belajar mandiri ketika kita belum punya basis ilmu yang kuat. Ini perlu peringatan semacam ini, karena banyak orang
Karena sekarang ini mudah sekali buka internet, lalu buka. Padahal banyak loh di internet itu website yang memakai nama Islam, tapi itu dibikin oleh orang-orang Yahudi. Banyak, puluhan, ya, bukan hanya satu dua, puluhan. Terus ada juga yang ditulis oleh atau diisi oleh orang-orang munafik atau orang-orang Syiah. Syiah macam-macam sih, ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Nah, ada kalanya yang ditulis oleh orang-orang Syiah yang sesat. Bukan hanya Syiah, orang Sunni yang mengaku Sunni aja juga ada yang sesat gitu. Jadi kita jangan belajar secara mandiri kalau belum punya basis ilmu yang kuat. Maka sebaiknya kita berguru. Nah, ketika berguru, kita cari orang-orang yang memang mempunyai otoritas di bidang ilmu, keilmuannya itu. Kalau nggak punya otoritas, nanti kabur lagi. Dan juga jangan belajar dari orang yang sok tahu. Dia memang pinter, tetapi dia tidak menjalani, dan terus dia gengsi kalau ada pertanyaan dia tidak bisa menjawab, lalu jawabannya ngawur. Ya, oleh karena itu kita mesti cari guru. Nah, guru itu kita pilih. Kalau kita cari guru, jangan hanya guru yang berbicara apa yang dia tahu, tapi sebaiknya kita cari guru yang membicarakan sesuatu yang dia jalani, ya. Yang kalau istilah bahasa Inggrisnya yang walk the talk, yang menjalani apa yang dia omongin. Banyak orang yang ngasih pelajaran agama itu hanya karena pinter aja, tapi dia sendiri tidak jalani. Kalau orang Jawa suka bilang jarkoni, ngajar orang lain tapi tidak ngelakoni. Ngelakoni itu tidak menjalani sendiri. Nah, itu dosa, itu orang yang semacam itu. Ya. Karena itu Allah memperingatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak tahu. Nah, karena penguasaan ilmu dengan baik itu bisa meningkatkan keyakinan dan sekaligus menyingkirkan keraguan kekuasaan Allah, maka mempelajari ilmu dinilai tinggi oleh Allah. Ya, saya ulang ya. Ilmu itu penting karena bisa memperkuat keyakinan. Karena penguasaan ilmu dengan baik itu bisa meningkatkan keyakinan, bisa meningkatkan keimanan, iman tentang kekuasaan Allah dan sebagainya, maka nilai mempelajari ilmu itu lebih tinggi dibanding dengan rajin beribadah, terutama ibadah yang sunnah. Jadi misalnya ada hadisnya yang saya tidak cantumkan di sini ya, bahwa mempelajari satu ayat Quran saja, mempelajari dengan baik, artinya apa, terus implementasinya bagaimana, itu lebih bagus nilainya dibanding sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Satu ayat itu. Karena apa? Memahami satu ayat dengan baik itu akan memperbaiki keimanan. Atau paling tidak, kalau sudah punya iman, memperkuat keimanan. Nah, itu lebih baik daripada sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah, kemudian keimanannya kurang tepat, kan sholatnya bisa tidak sah. Nah, dengan dia belajar 1 jam saja, sholatnya menjadi lebih bagus. Nah, itu jadi belajar 1 jam bisa memperbaiki kualitas sholat berikutnya. Nah, karena itu nilainya tinggi. Itu satu ayat. Dan juga hadis itu mengatakan bahwa seseorang yang mempelajari 1 bab keilmuan itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, jadi belajar itu penting, maka ya kita usahakan kalau kita menganggap pengajian kita ini sebagai menuntut ilmu tentang keimanan, kita pertahankan supaya kita terus menjaga keimanan kita ini. Ya. Hadisnya yang mengatakan yang mendukung kita atau mendorong kita untuk belajar bahwa kalau kita itu meningkatkan belajar terus begitu, maka
Allah akan mempermudah perjalanan kita menuju ke surga. Nah, karena itu tadi, kalau ilmu keimanannya itu makin baik dengan benar, kita percaya kepada Allah dengan benar, maka kualitas ibadah kita akan menjadi lebih baik, dan itu berarti lebih mempermudah perjalanan kita ke surga. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang melakukan kegiatan dalam urusan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Bahkan para malaikat itu pada merendahkan sayapnya. Artinya mereka itu pada tawadhu, mereka itu pada khusyuk memohon kepada Allah supaya Allah meridhoi orang yang sedang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis sama. Dan bahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit itu mendoakan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang di langit itu siapa? Orang-orang ini tidak harus berarti manusia, ya. Bisa para malaikat, bisa juga ini di udara ini kan juga sudah disebut langit. Jadi burung-burung itu mendoakan kita. Wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yang di bumi itu siapa saja? Binatang-binatang itu mendoakan orang yang berilmu atau mempelajari ilmu. Sampai wal hitanu fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang di perut lautan. Artinya yang di lautan dalam sana itu juga mendoakan orang-orang yang belajar. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawaib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang rajin ibadah itu bagaikan sinar yang kita lihat dari bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lain, ya. Kalau besaran planetnya mungkin lebih besaran bintang-bintang, tapi yang dibandingkan ini adalah cahayanya, cahaya yang dikeluarkan oleh yang dipantulkan oleh bulan, yang kita tangkap dengan mata kita di malam bulan purnama, itu bagaikan kemuliaan orang yang berilmu. Sedangkan orang yang rajin beribadah itu seperti bintang-bintang. Ya ada cahayanya, tetapi jauh sekali, kecil sekali. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman warathul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan uang. Dulu uang itu berupa dinar dan dirham. Enggak, bukan uang, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Orang yang mengambil ilmu, artinya mencari ilmu dan mendapatkannya, maka dia mendapatkan bagian yang besar sekali nilainya. Jadi ilmu lebih berharga daripada harta. Dan ulama itu pewaris Nabi. Nah ini hati-hati. Kalau dikatakan ulama pewaris Nabi itu tidak hanya keilmuannya saja, tapi perilakunya juga. Orang punya ilmu banyak, tetapi perilakunya menyimpang, ya bukan pewaris Nabi. Nah, terus pewaris Nabi juga begitu. Juga gini, lihat, ketika Nabi itu menyampaikan ilmu kepada orang lain, minta upah nggak? Nabi ketika menyampaikan ilmu kepada orang lain nggak minta upah. Nah, kalau kita menyampaikan ilmu dengan harapan minta upah, ya berarti bukan pewaris Nabi. Ya. Jadi pewaris Nabi itu bukan hanya penguasaan ilmunya saja, tetapi termasuk bagaimana cara membagi ilmu itu kepada orang lain. Itu dengan perilaku seperti Nabi, para Nabi. Dengan penguasaan ilmu, kita lebih mudah memahami dan meyakini informasi dari Allah dan Rasul-Nya, terutama mengenai kebangkitan manusia kembali di akhirat setelah mati di dunia nanti. Karena orang-orang yang berilmu dengan mudah bisa membuat kiasan tentang apa yang terjadi pada waktu yang akan datang.
Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sekarang, itu dipakai untuk kiasan yang akan datang. Misalnya apa? Kalau Allah itu bisa menciptakan manusia dari nothing, tidak ada sama sekali, dikatakan sperma juga sebenarnya belum ada, dikatakan dari tanahnya masih berupa saripati di tanah itu belum terbentuk. Nah, Allah membuat manusia dari tidak ada menjadi ada bisa. Allah membuat yang mati menjadi hidup bisa. Ketika janin ada di dalam perut ibu, sebelum umur 3 bulan, sebelum umur 4 bulan, kan belum ada nyawanya, mati. Kemudian dibikin hidup. Telur, kita kalau beli di pasar, kemudian kita masak, belum bernyawa itu. Nanti setelah beberapa minggu, dia bisa menjadi itik atau anak ayam yang hidup. Jadi dari mati menjadi hidup bisa. Nah, kalau bisa, apalagi membuat yang asalnya hidup, mati, kemudian hidup lagi. Kan materinya sudah ada. Ya. Maka kalau kita itu berpengetahuan dengan cara seperti tadi, melihat kejadian-kejadian yang ada, kemudian dikiaskan, maka itu akan lebih mudah kita. Jadi tidak seperti orang kafir. Mereka mengatakan, wa yaqulul insanu a'idza ma mitu la sawfa ukhruju hayya. Apakah orang-orang yang tidak percaya itu mengatakan bahwa apakah kalau kami sudah mati itu bisa hidup kembali? Allah mempertanyakan, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah orang-orang itu tidak ingat, tidak tahu bahwa dulu dia itu tidak ada sama sekali, terus kemudian menjadi ada. Nah, dan keyakinan yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan semacam ini itu disebut ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang membuat keyakinan atau keyakinan yang didasari ilmu. Kita perlu membangun dan memperkuat keyakinan berdasarkan ilmu semasa kita masih hidup di dunia ini, karena kalau kita menunggu bukti nyata kebenaran informasi itu kelak di akhirat, terlambat. Nah, kalau kita membuktikan ketika betul-betul sudah terjadi, itu namanya ainul yakin. Ya. Kita membangun keyakinan berdasarkan ilmu, itu namanya ilmul yakin. Ya, keyakinan berdasarkan ilmu. Nah, kalau kita mengakui kebenarannya, jadi atau meyakini kebenarannya itu setelah melihat dengan mata kepala kita sendiri, itu namanya ainal yakin. Itu yang bisa dibuktikan secara empiris. Nah, kalau masalah akhirat, kita nunggu bukti empiris, telat. Karena apa? Orang semacam itu sudah terlanjur masuk neraka. Ya. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Jangan begitu. Seandainya aja kalian itu mau mengetahui dengan sampai kamu mempunyai keyakinan berdasarkan ilmu. Jadi nggak usah menunggu bukti empiris. Buktinya itu bukti ilmiah saja. Kalau kamu menunggu sampai melihat dengan mata kepala sendiri, la tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka jahim dan kamu sudah ada di situ, terlambat. Ya. Jadi kita perlu, ringkasnya ya, bahwa kita perlu membangun keyakinan untuk mendukung keimanan kita. Kita bisa beriman dengan keyakinan kalau kita memperkuat kepercayaan kita itu dengan keilmuan. Maka mempelajari ilmu pengetahuan yang mendukung keimanan itu penting. Tidak perlu kita menunggu ketika kita sudah dibangkitkan lagi di akhirat nanti. Ya. Ringkasnya, Muslim yang ideal itu melaksanakan 3 serangkai sekaligus, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Untuk melaksanakan Islam yang ideal diperlukan keyakinan yang didasari ilmu pengetahuan. Kekurangan pengetahuan itu bisa mengakibatkan keraguan yang mengganggu keimanan. Keraguan bisa menyebabkan kemunafikan yang menjerumuskan ke neraka. Nah, untuk memperkuat iman dengan keyakinan, kita perlu belajar terus-menerus.
Semoga Allah membimbing kita dalam memperkuat iman berdasarkan keyakinan ini. Amin.